Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta dari kelompok 9 Prodi Manajemen kelas 33F. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Okta Lailatul Latifah. Selanjutnya, ada teman saya Dewi Saiful Aminah, Dina Kristi Aprilia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil studi kasus perkembangan UMKM Souvenir Pouch Kaila sebelum dan sesudah pandemi. Lokasinya di Pelosok Kuning, Yogyakarta. Materi yang kita dapat setelah kita mengobservasi kasus perkembangan UMKM Souvenir Pouch Kaila sesudah dan sebelum pandemi. Yang pertama ada pengertian umum souvenir pouch, yang kedua proses pembuatan souvenir, yang ketiga biaya produksi dan penghasilan souvenir Kaila, yang keempat diagnosis permasalahan souvenir Kaila, yang kelima analisis sebab permasalahan, yang keenam solusi permasalahan, dan terakhir kesimpulan. Pengertian umum souvenir. Semuanya sudah tahu kan souvenir itu apa? Ya, souvenir itu adalah barang yang biasanya diberikan setelah acara seperti acara khitan, seminar, dan pelatihan maupun acara besar lainnya. Souvenir dijadikan bukti untuk kenang-kenangan sekaligus sebagai bentuk terima kasih dari pihak penyelenggara acara. Hampir di setiap penyelenggaraan acara PUT dijadikan sebagai souvenir tanda terima kasih dan kenang-kenangan. Selain itu digunakan sebagai kegunaan fungsionalnya, desain PUT juga dipersonalisasikan untuk menyesuaikan citra visual yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan atau acara yang diselenggarakan. Misalnya, PUT dijadikan sebagai bonus dari pembelian suatu produk dari brand tertentu. Desain PUT dapat dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen dengan menonjolkan warna-warna atau simbol yang dapat digunakan untuk mewakili brand tersebut. Kelebihan souvenir pouch dibanding dengan souvenir lainnya ialah bisa diberi brand perusahaan, nama atau kata-kata yang diinginkan oleh konsumen. Proses atau tata cara pembuatan souvenir pouch. Bahan-bahannya ada kain perca, kain polos, kanvas, zipper, gunting, benang, jarum jahit, dan mesin jahit. Cara membuatnya, pertama, buat pola terlebih dahulu agar memudahkan menggunting dan membuat pouch. Ukuran dapat kamu sesuaikan sesuai keinginan. Gunting kain motif dan kain kanvas mengikuti pola yang telah dibuat. Gunting zipper menyesuaikan panjang kain yang telah digunakan sebelumnya. Sisakan kain dengan ukuran 1-2 cm untuk jahitan berikutnya. Pasangkan zipper pada kain motif menggunakan jarum jahit. Gabung ketiga bahan tersebut dengan urutan kain motif, zipper, kain kanvas. Lipat kain dengan posisi kain kanvas di bagian luar. Sematkan zipper dan kain agar tetap rapi. Mulai menjahit dari bagian zipper dari kain terlebih dahulu. Arahkan jahitan ke arah kanan dan kiri. Manfaatkan jarum jahit yang telah disematkan agar jahitan rapi. Satukan bagian ujung pouch dengan jarum dan jahit. Setelah menjahit semua bagian balik kain, baik kain motif ke bagian luar untuk mempercantik zipper. Kombinasikan dengan charm post resleting. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Souvenir Kila, penghasilan yang diperoleh setiap bulannya, Souvenir Kila bisa mengantongi keuntungan hampir 3 juta per bulan. Tetapi di masa pandemi seperti ini, untuk keuntungan yang diperoleh, Souvenir Kila tidak bisa memprediksinya. Bisa kurang dari 3 juta, bahkan bisa lebih dari itu. Tergantung berapa banyak konsumen yang pesan dan berapa kuantitinya. Jika diperhitungkan matang-matang, penghasilan yang diperoleh Souvenir Kila lebih menguntungkan dengan memproses atau memproduksi pouch dibanding produk tas atau souvenir yang lainnya. Di setiap pemesanan untuk biaya produksinya berbeda-beda, dikarenakan harga bahan yang relatif naik turun. Untuk biaya produksinya sendiri tergantung dengan berapa banyak pemesanan, ukuran, motif, jenis bahan, dan yang lainnya. Sebagai contoh, satu pieces souvenir pouch dengan ukuran 12x18 dengan bawah kanvas motif dengan kuantiti 200 pieces dengan model yang standar, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai hampir 2.800 per piecesnya dengan harga jual ke reseller atau yang dijual lagi dengan harga 3.500 per piecesnya. Jika satu konsumen memesan minimal 200 pieces, Souvenir Kila bisa mengambil keuntungan sebesar hampir Rp140.000.
Sebagai contoh, satu pieces souvenir pouch dengan ukuran 12x18 dengan bawah kanvas motif dengan kuantiti 200 pieces dengan model yang standar, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai hampir 2.800 per piecesnya dengan harga jual ke reseller atau yang dijual lagi dengan harga 3.500 per piecesnya. Jika satu konsumen memesan minimal 200 pieces, Souvenir Kila bisa mengambil keuntungan sebesar hampir Rp140.000. Setelah melakukan observasi kelompok di Souvenir Pouch Kila, kelompok kami mendapatkan beberapa informasi terkait dengan perkembangan UMKM sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal Maret. Pemesanan pouch berkurang drastis dan ada beberapa produk yang tidak bisa diproduksi dan harus mencari orderan lain kepada para penjahit yang bekerja dengan beliau untuk mendapatkan penghasilan meskipun pemesanan pouch sepi. Perbandingannya ialah sebelum pandemi, Souvenir Kila memiliki 11 karyawan untuk jahitan. Setelah pandemi ini, tinggal 4 karyawan yang masih bekerja dikarenakan COVID-19. Pemesanan souvenir pun menurun dan karyawan terpaksanya harus di-PHK karena penghasilannya tidak sesuai dengan banyaknya karyawan. Di masa pandemi COVID-19 ini, seperti sekarang ini, banyak kalangan yang mengalami masa-masa sulit, baik pekerja kantoran, pekerja perusahaan, apalagi para wirausaha yang menggantungkan hidup dan menghidupi karyawannya. Dan salah satunya usaha yang kami wawancarai ialah Souvenir Pouch Kila dengan owner Ibu Rista yang bekerja sebagai wirausahawan atau pengrajin souvenir pouch, masker, dan APBD untuk saat ini. Dan setelah kita wawancarai, ternyata banyak kendala yang dihadapi oleh Ibu Rista saat pandemi ini. Salah satunya ialah pemesanan souvenir pouch yang berhenti total karena tidak adanya pernikahan yang dilakukan besar-besaran karena aturan protokol dari pemerintah dan dinas kesehatan itu sendiri. Analisis bab permasalahan yang dihadapi oleh pengrajin pouch yang berlokasikan di Desa Pelosok Kuning, Yogyakarta. Beberapa faktor analisa yang dapat kelompok kami ketahui, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pengalaman pengrajin pouch yang sangat minim karena berasal dari masyarakat biasa yang belum sepenuhnya memiliki pengetahuan tentang jahit-menjahit. Kemudian yang kedua, permodalan UKM, pouch saat ini sesungguhnya tidak terlalu menjadi masalah di tingkat dasar. Sebab, dalam pengembangan ternyata masih banyak ditemukan pengrajin yang terbatas untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga adalah banyak pesaing luar yang hanya bisa merusak harga pasaran dan kurang berinovasi dalam membuat produk. Yang terakhir yang keempat adalah ancaman masuknya produk luar membuat harga produk pouch kanvas jatuh. Solusi permasalahan. Seharusnya para pelaku usaha membangun kerjasama yang saling menguntungkan tanpa harus saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah periklanan atau advertising. Misalnya riset pasar, perencanaan komunikasi periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material periklanan, lalu promosi dan kampanye relasi publik. Selain itu, tampilan periklanan di media cetak atau surat kabar dan majalah dan elektronik, yaitu televisi dan radio, pemasangan berbagai poster dan gambar, lalu penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan media reklam sejenis lainnya, distribusi dan delivery advertising materials or sample, serta penyewaan kolom untuk iklan. Lalu yang kedua adalah desain. Mendesain berbagai produk souvenir yang terkait dengan kreasi, desain grafis, desain produk, jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Lalu yang terakhir adalah merambah di dunia sosial media seperti IG, Facebook, WA, dan lain-lain dengan cara memposting atau mempromosikan pouch atau tote bag di IG,
Facebook, WA, dan lain sebagainya. Saat ini, pemasaran online memang sudah marak dilakukan banyak pengusaha. Selain mudah, dengan memanfaatkan sosmed ini, bisa menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Program ini, saya dan rekan-rekan akan menjembatani antara pengrajin souvenir Kila dan konsumen dalam melakukan pemasaran, di mana kami akan fokus ke media sosial seperti Instagram, Facebook, sehingga konsumen yang berada di luar kota Jogja bisa komunikasi atau bisa mengetahui dengan souvenir Kila. Jika program ini berhasil, jangkauan konsumen souvenir langsung dengan Ibu Kila tersebut akan tidak sebatas di kota Jogja aja, jadi bisa ke kota-kota lainnya seperti Jakarta, Bandung, dan sebagainya. Pengiriman barang ke konsumen kedepannya akan kami jembatani juga antara souvenir Ibu Kila dengan para ekspedisi yang jauh lebih murah dari sebelumnya, sehingga biaya ongkos kirim yang dibebankan ke konsumen tidak terlalu tinggi. Kualitas foto dan hasil foto akan terus ditingkatkan karena segmen pasar akan terus berkembang, dan saat ini bukan hanya produk saja yang diutamakan, tetapi foto produk itu sendiri yang akan menarik peminat konsumen luar. Berikut beberapa souvenir pouch saat kami observasi. Salah satunya ada masker batik, tas belaco, pouch kanvas, pouch goni, dan tote bag dari bahan belaco yang sudah disablon. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami.